Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dimanapun berada, Bapak Ibu dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan saya Jati Waluyo. Nanti di sini akan bantu Bapak Ibu semua sebagai host dadakan ya. Mudah-mudahan nanti bisa memfasilitasi Bapak Ibu semua di acara ini ya. Oke. Sebelum terima kasih pada Bu Setia yang telah berkenan hadir, owner kita ya, owner Paku Payung Corp. Terima kasih juga pada Koko Rio, materi kita yang telah berkenan hadir juga. Dan kemudian terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir di acara kelas bisnis online malam ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatannya atas kasih sayang beliau dan waktu luang sehingga kita bisa bertemu kembali pada acara kelas bisnis online di malam hari ini Jumat 28 Oktober tahun 2022 ya. Mudah-mudahan acara malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat kita, mari kita haturkan pada teladan kehidupan kita bersama Nabi besar Muhammad SAW. Oke, ya Bapak Ibu, malam hari ini insya Allah kita akan ada beberapa agenda ya, sorry. Tadi kesalahan teknis, jadi kita lewat ini dulu ya. Jadi nanti malam hari ini, nah ada ya penampakannya ya, Pak Koko ya? Ada. Ya, jadi ada 3 agenda malam hari ini ya. Yang pertama itu pembukaan, kemudian yang kedua sharing materi, ya, kemudian diskusi dan tanya jawab. Dan yang nggak kalah menarik, malam hari ini kita akan ada pembagian 3 buah door prize ya. Tersedia 3 buah door prize berupa paket produk Paku Payung Corp plus gratis ongkir senilai kurang lebih Rp750.000 bagi 3 orang peserta yang beruntung. Nah, siapa aja nih Kang? Gitu kan? 3 orang peserta yang beruntungnya. Yang pertama, peserta yang masuk Zoom pertama kali tadi ya udah ya. Udah ada gitu nominasinya. Marani ya, selamat Marani. Pertama kali masuk Zoom ya. Kemudian nanti yang kedua, peserta yang bertanya pertama kali atau pertanyaan terbaik versi pemateri dan host ya. Dan yang terakhir, peserta pertama yang berhasil menjawab pertanyaan pemateri atau host dengan benar. Ya, nah berikutnya itu acara penutupan. Oke, kita mulai acara pertama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi ya seperti yang diinfokan bahwa kita akan ada 3 buah paket ya. Door prize ya. Sekali lagi Mak, gitu. Jadi harus pantang ini harus disimak gitu ya. Karena menarik ya hadiahnya gitu ya untuk 3 orang pemenang senilai Rp750.000 dikirim ke alamat Bapak Ibu semua ya nanti gratis ongkir ya seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke acara berikutnya ya, materi ya, nanti langsung dari Pak Koko Rio. Sebelumnya ini ada sedikit CV ya, tadi ini juga CV dadakan gitu ya. Nah, beliau ya, pemateri kondang kita hari ini ya, malam hari ini, Koko ya, dipanggilnya Rio Erlanda SE ya. Beliau adalah praktisi bidang sales di beragam perusahaannya, sahabat saya juga gitu ya. Udah lama kenal dari 2008 ya, jadi sepak terjang beliau saya kenal betul ya. Beliau memang senang banget gitu ya di bidang sales ya. Nah, sekarang beliau adalah sales manager di Paku Payung Corp ya. Jadi nanti mudah-mudahan beliau bisa berbagi inspirasi ya dengan kita semua ya, mitra semuanya. Oke, kita langsung sapa aja ya. Pak Koko gimana? Apa kabar, sehat? Alhamdulillah udah baik kan Bapak. Mohon maaf nih Alhamdulillah. Mbak, kemarin sempat ke-pending seminggu ya, karena pokoknya kurang sehat, sekarang alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah ya. Hatur nuhun. Terima kasih banyak Pak Koko udah berkenan untuk bisa berbagi ilmu dengan kami ya. Ini udah pada nggak tahan nih kok mitranya ya. Dipersilahkan langsung atuh. Kita beli aplaus dong buat Koko Rio, teman-teman semua. Yeah. Mangga Pak Koko. The stage is yours. Gitu. Silakan kok. Ya, sebelumnya makasih buat Kang Tio untuk waktunya ya. Tadi sebenarnya sudah sempat sedikit dibuka, izin share screen ya Mbak-mbak semua, biar nggak terlalu malam juga selesainya. Ya, kita ulang lagi ya, kita sama-sama doa untuk belajar sama-sama biar
ilmunya itu nempel dan bisa langsung kita praktekkan sama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai materinya ya, Mak ya. Udah kelihatan ya, Kang Tio? Aman kok, ada. Sip. Nah, jurus jitu customer service agar closing bertubi-tubi. Nah, ini judulnya ya, judul materi kali ini. Jadi kita coba satu-satu ya, Mak ya, untuk pengertiannya dulu dari judul yang tadi. Jurus jitu, itu tuh artinya berarti kita menyusun strategi nih, Mak nih. Jadi kita menyusun strategi, bikin jurus ya. Customer service itu untuk bagian pelayanan. Jadi jurus jitu customer service, kita menyusun strategi di bagian pelayanan. Seperti itu. Goalnya agar closing bertubi-tubi. Jadi pengertian dari judul tadi, kita menyusun strategi untuk di bagian pelayanan agar closingnya bertubi-tubi. Karena untuk saat ini ya, cash flow adalah darah perusahaan. Cash flow berhenti, perusahaan juga bisa mati gitu. Nah, ini kita bahas bareng-bareng ya, Mak ya. Coba Koko pengen Mak ikut berpartisipasi nih, Mak nih. Boleh kalau di kolom komentar ya, chat. Mindset kalau owner itu ibaratkan seperti naik mobil ya, Mak ya. Seperti di mobil, owner itu sebagai apanya nih, Mak nih? Boleh chat di kolom komentar, kolom chat ya. Sebagai supir, ya. Pengendali berarti ya sopir ya? Ya betul, Mas Kartiara sama Mbak Shelly sebagai sopir. Kalau pesawat sebagai pilot, ya betul. Kita lanjut lagi. Owner sebagai supir ya, Mak ya. Kita lanjut. Kalau bagian marketing nih, sebagai apa nih? Mindsetnya sebagai apa kalau bagian marketing? Kalau ibaratkan kita naik mobil ya, Mak ya. Connect. Kenapa connect, Mak? Konektor. Oke. Kalau di mobil ini, marketing tuh konektor ya. Ini kayaknya nyambung sama materi Kang Tio sebelumnya yang pesawat ya. Jadi kalau marketing itu, kalau Bapak ibaratkan itu sebagai bensinnya, Mbak, kalau di mobil. Nah, kalau finance, finance itu seperti apa, Mbak? Finance bagian keuangan. Kalau naik mobil itu sebagai apanya? Nah, kalau Koko ibaratkan ini finance itu sebagai yang ngerem. Kita lanjut. Nah, kalau CS, sales dan admin itu sebagai apa? Nah, CS, sales admin itu mindsetnya harus, nah betul Mas Kartiara deh, harus gas gitu, gaspol, ngejar omset. Nah, itu mindset dari CS, sales, atau admin gitu. Jadi masing-masing dari tim di perusahaan kita itu ada apa ya, ada kemampuannya masing-masing. Kalau owner itu yang mengendalikan pengen kemana, gitu. Tujuannya itu mindset owner gitu, yang mengarahkan. Kalau marketing yang isi bensin, kalau bensinnya mau habis atau trafficnya sedikit atau pembelinya sedikit, nah itu harus marketing harus jalan gitu. Karena nyari nyari ikan, nyari bensin gitu biar mobilnya tetap jalan. Finance tugasnya ngerem gitu. Karena kan kadang yang sering gontok-gontokan tuh bagian sales sama bagian finance. Kalau sales kan ngegas, finance ngerem gitu. Jadi ini harus seimbang gitu. Jadi mindsetnya kalau di CS itu atau sales admin itu mindsetnya ngegas ya, Mak ya. Jadi sekarang kita belajar sama-sama cara ngegas. Nah, seperti itu. Nah, biar greget kita harus tetapkan dulu garis finishnya nih, Mak. Nah, untuk memulai sesuatu biar ada gregetnya ya harus ada garis finishnya dulu gitu. Mama di sini udah pada punya garis finish belum, Mak? Boleh kita komunikasi di chat ya, Mak ya. Mak udah punya garis finish masing-masing belum nih, Mak? Nah, sambil lanjut aja deh. Nah, dalam dunia sales,
garis finish itu bisa berupa target penjualan berupa angka gitu. Kayak misalkan target omset Mbak nih, berapa nih sebulan gitu. Kalau misalkan di Paku Payung untuk DB sendiri tuh kita kasih target. Kalau Mbak belum punya target, belum punya garis finish, sama pusat tuh dikasih target 10 juta per bulan gitu untuk distributor. Nah, bisnis is about number. Keputusan yang diambil itu berdasarkan target yang ditetapkan gitu. Kalau misalkan Mbak targetnya cuma 1 juta per bulan, otomatis keputusan yang diambil juga pasti kecil gitu. Kalau misalkan Mbak punya target 100 juta per bulan, otomatis keputusan yang diambil juga harus besar gitu. Kalau misalkan pengen omset 100 juta per bulan, 1 M per bulan, otomatis kan Mbak nggak bisa kerja sendiri gitu. Jadi Mbak harus punya admin, harus punya tim marketing gitu. Jadi keputusan dalam bisnis itu gimana kita menetapkan garis finish nih Mbak nih. Jadi makanya kalau misalkan ditarget sama pusat, harusnya apa ya, jadi motivasi gitu Mbak, jangan jangan jadi targetnya kegedean gitu. Jadi harusnya jadi motivasi gitu. Kalau mindsetnya mindset sales atau CS ya. Nah, berapa target target Mbak hari ini? Udah ada punya gambaran belum, Mbak? Targetnya 10 juta kah, 100 juta kah, atau 1 miliar kah gitu sebulan? Boleh di kolom chat ya, Mbak, ya. Pengen tahu juga nih Koko nih. Biasanya makin gede omset tuh, target omset tuh makin semangat, biasanya sih seperti itu gitu. Kecuali kalau misalkan masih target 6 juta per bulan, oh Mas Syali 6 juta per bulan, bisa dinaikin nih Mbak nih. Ada lagi ayo di kolom chat. Target 6 juta per bulan, oke nanti kita coba ini ya, simulasikan ya Mbak ya. Ayo yang lain, ada yang mau sharing target per bulannya berapa? Kalau target 6 juta per bulan berarti keuntungannya nggak 6 juta ya Mbak ya? Masih lebih kecil dari 6 juta. Oh profit, oh Masya Allah ya, mantap-mantap targetnya profit ya. Maaf, maaf. Mbak Nurul Muflis Amir, target omset 60 juta per bulan, wah Masya Allah, keren-keren. Mas Kartiara 20 juta per bulan, omset kisaran 150 juta. Oke, siap, siap. Kalau sekarang omsetnya udah berapa nih, Mak? Boleh tahu nggak? Sekarang udah nyampe berapa gitu? Sekarang kan udah akhir bulan nih, omsetnya udah berapa nih kira-kira? Boleh di kolom komentar, Mak. Jadi kan eh, sekarang udah 50 juta per bulan, Mak. Oh, Masya Allah. Kan ada ibarat juga gini ya, Mak ya. Boleh kita bermimpi setinggi langit, tapi jangan lupa kaki berpijak gitu. Jadi ketika netapin target omset, Koko juga pengen tahu nih sekarang target omset yang udah achieve-nya berapa gitu. Bulan ini mau 30 juta. Sip, mantap, Mak. Kalau saya lihat datanya baru 90 jutaan. Wah, Masya Allah, keren-keren. Nanti kita coba bahas satu-satu ya, Mak ya. Nah, ini kita langsung ke rumus-rumus penjualan. Ini Koko bagi 4 sih kalau untuk rumus penjualan tuh ada rumus target, ada rumus keuntungan, ada rumus transaksi, sama rumus omset. Ya, kita lanjut ke materi dulu ya. Nah, kita ke rumus target dulu. Target goal. Nah, coba Koko izin share screen ini ya. Excel dulu, tabel Excel. Kang Tio boleh dibantu cek ini Excelnya udah kelihatan belum? Udah kok ada. Udah Aman, ada. sip. Oh ya, sip. Iya. Nah, ini Koko bikin apa ya? Bikin simple sih. Rumus target yang simple gitu. Kita pakai sistem beberapa skenario ya. Ada fokus di kemitraan, ada juga fokus omset bulanan.
Coba kalau misalkan di Paku Payung ya, Mak, ya, untuk menjadi distributor itu kan target omsetnya 10 juta nih. Coba kita setting di sini 10 juta. Nah, ini 10 juta ya goalnya. Goalnya 10 juta. Nah, di sini Koko bikin beberapa kolom, ada total, ada quantity launching, ada omset, sama quantity mitra. Nah, untuk dapat 10 juta ini, rumusnya sih sederhana sebenarnya, Mak. Jadi dari total ini adalah quantity launching kali omset kali quantity mitra gitu. Jadi kalau dirata-ratakan, Paku Payung itu sebulan launching sekitar 2 kali, terus Zeta sekitar 2 kali, dan OCB 1 kali. Jadi dalam 1 bulan itu Paku Payung Corp launching 5 kali nih, Mak, nih. Nah, untuk mendapat omset 10 juta ini, kira-kira Mak cuman perlu 5 mitra aja nih, yang omsetnya 4 mitra nih, 4 mitra yang omsetnya 500.000 dalam setiap kali launching. Jadi jadi sebetulnya untuk mencapai 10 juta itu kalau misalkan pakai skenario 1, pakai sistem kemitraan itu mudah gitu, Mak. Mak tinggal cari 4 reseller yang omsetnya 500.000 dengan 500.000 itu sekali launching, ya Mak udah bisa dapat omset 10 juta gitu. Jadi skenario-nya simple gitu kalau misalkan pakai sistem kemitraan. Apalagi kalau agen misalkan ditarget 1 kali launching itu 1 juta. Kelebihan nolnya 1. Cuma bisa dapat omset 20 juta di Paku Payung Corp gitu. Kalau misalkan Emak punya 4 agen yang sekali launchingnya ditarget sama Emak 1 juta gitu. Jadi 10 juta ini sebenarnya sederhana kalau misalkan Emak pakai sistem kemitraan gitu. Cukup 4 agen dengan omset 500.000, itu Emak bisa dapat omset 10 juta sebulan gitu. Kalau misalkan dengan quantity launching. Kita coba cek ke skenario 2 nih, Mak. Fokus di omset penjualan ini sih yang Paku Payung yang Paku Payung pakai ya, Mak, ya, sistemnya kayak gini. Jadi total quantity bulan dalam 1 bulan maksudnya dihitungnya. Ini ada omset, ini quantity mitra gitu. Mau itu DB, itu mau agen atau reseller gitu. Kalau misalkan kita di pusat mentarget agen sebulannya 10 juta, sedangkan quantity DB sekarang ada sekitar 50 atau 53, omsetnya bisa 500 juta sebulan. Sekarang kita turun lagi ke target agen. Nah, misalkan Mama posisinya sekarang sebagai DB ya, Mama bisa target ada 100 agen gitu. Targetnya 100 agen dengan omset 1 agennya 3 juta. Kayak pusat kan mentarget agen tuh 3 juta per bulan ya, Mak, ya. Jadi kalau misalkan 3 juta dikali 100 agen itu bisa omsetnya 300 juta per bulan gitu. Atau enggak misalkan apa ya, yang masuk akal dulu deh, Mbak, targetnya 20 agen nih, 20 agen sama Mbak di target 3 juta per bulan, Mbak udah dapat omset 60 juta per bulan dari 20 agen yang aktif gitu. Kalau tadi targetnya per launching 500.000, kalau di sini per bulan gitu, 1 bulan 3 juta gitu. Jadi di rumus ini kita coba bikin 2 skenario ya, Mak, ya. Yang pertama skenario kemitraan dengan quantity launching, yang kedua skenario omset bulanan gitu. Ini dengan quantity bulan. Jadi untuk menetapkan strategi ini ada 2 cara yang Koko bahas hari ini gitu. Sekarang kita belajar ke rumus keuntungan. Nah, rumus keuntungan ini Koko juga bikin apa ya? Bikin Excel juga biar sederhana nih. Jadi kalau misalkan pengen dapat keuntungan dari Paku Payung nih, Mak target profitnya berapa? Tadi ada yang jawab kalau nggak salah 30 juta ya.
target profit 30 juta dari paku payung tuh perlu berapa banyak sih ngejualnya gitu. Nah ini tergantung nih, mau pilih size baby, anak atau remaja nih. Kadang kan ada market emak tuh yang banyak yang beli remaja, ada yang banyak beli anak gitu. Kalau misalkan targetnya cuma 1 juta, itu bisa 17 pieces. Otomatis kalau misalkan bisa closing 17 pieces di produk paku payung itu bisa untungnya 1 juta gitu. Ini kalau sehari, kalau misalkan kali 20, misalkan hari kerja 20, sehari 17 pieces dikali 20. Nah, bisa untung 20.944 kalau misalkan jualannya produk anak. Kuantiti penjualnya targetnya harus 340 pieces nih produk anak di paku payung gitu. Ini kok ambilnya yang size M ya, harga paku payung di size M. Keuntungannya untuk DB itu 61.600 per pieces. Gede banget, Mak, kalau misalkan ngejar end user gitu ya. Nah, targetnya 340 pieces, bisa dapat untung sebulan itu 20 juta dari paku payung doang gitu. Belum dari Z outfit. Kalau misalkan tadi targetnya 340 pieces ya. 340 pieces dari Z outfit itu berapa? Bisa 25.500.000 untuk produk yang anak. Nah, gitu Mak, apa ya? Kalau misalkan ini rumus keuntungan ya Mak ya. Jadi kalau dari Z outfit ini keuntungannya lebih besar lagi kalau menyasarnya end user gitu. Jadi dari anak aja untungnya 1 pieces bisa 75.250. Kalau misalkan sebulan kejual 340 pieces ke end user, bisa dapat 25 juta. Bisa ngegaji berapa karyawan ini 25 juta gitu dari produk kita aja. Nah ini sih apa ya, rumus keuntungan yang Koko bikin sendiri di Excel gitu. Biar memudahkan emak-emak kalau misalkan mau filenya nanti bisa Koko kirim ke grup atau di Japri by Japri, boleh nanti bisa chat Koko. Itu tadi pertama rumus target, tentuin dulu targetnya berapa gitu. Kadang sih ada beberapa mitra yang curhat, kok mau target 100 juta tapi kayaknya nggak mungkin gitu. Yang pertama sih biar jadi mungkin, harus tahu dulu nih nolnya ada berapa gitu. 100 juta teh nolnya ada berapa. Boleh coba di kolom chat 100 juta tuh nolnya berapa sih Mak? Pengen tahu kok. 100 juta nolnya berapa nih Mak nih? Boleh jawab ya. Kalau misalkan nolnya aja nggak tahu berapa, ngejarnya juga agak bingung nih. 100 juta nolnya berapa? 8. Tuh. Kalau 1M nolnya berapa Mak? 1M nolnya berapa? Coba chat di kolom komentar. 1M itu nolnya ada 9, ya betul. Tinggal main 1 doang. Jadi kalau misalkan emak-emak nih, targetnya kalau 10 juta kekecilan, coba targetnya 100 juta. 100 juta caranya gimana? Kalau di paku payung ada 5 kali launching, perlu berapa agen, jadi atau reseller ya. Perlu ada 40 reseller aktif yang setiap kali launching itu 500.000 gitu. Setiap kali launching ada 40 reseller aktif yang sekali launchingnya belanja 500.000 gitu. Itu bisa dapat omset 100 juta. Jadi kebayang ya Mak ya, di sini Mama udah ada gambaran. Di sini Mama udah ada gambaran untuk mencapai 100 juta itu caranya kayak gimana gitu. Dengan seperti ini. Atau enggak bisa pakai skenario yang ini nih. Misalkan Mak sebagai DB pengen omset 100 juta, perlu berapa nih? Perlu berapa mitra? 35 coba. Nah, Mak cuman perlu 35 agen aktif yang sebulannya Mak target 3 juta per bulan. Mak bisa dapat 100 juta omsetnya dari kemitraan gitu. Tentunya kalau misalkan pakai sistem kemitraan ini untungnya pasti lebih kecil gitu daripada kalau misalkan strateginya ke end user, ke pembeli langsung.
kayak gitu. Itu rumus target sama rumus keuntungan. Minimal sih Mama ada gambaran nih kalau ngejar target 100 juta itu caranya kayak gimana sih? Nah, ini tadi Koko sedikit sampaikan caranya seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan ada gambaran. Kita kembali lagi ke slide ya, Mak. Oke. Tadi target goal. Sekarang kita bahas rumus transaksi. Jadi kalau tadi strateginya nih gimana caranya dapat 100 juta, gimana caranya dapat 10 juta, gimana caranya dapat 1 M, bisa pakai Excel doang gitu, merumuskan strateginya. Sekarang ke rumus transaksi. Nah, ini lebih sederhana lagi nih, Mas, sebenarnya rumus transaksi. Jadi sebuah transaksi itu kan mau 100 juta, mau 10 juta juga nggak akan tercapai kalau misalkan kita nggak closing gitu. Jadi ini rumus closing itu seperti ini, rumus transaksi. Ada penjual, ada pembeli, sama ditambah penawaran menarik gitu. Jadi kalau misalkan ada pembeli, terus penawarannya menarik, tapi orang nggak tahu kita jualan, itu nggak akan terjadi transaksi gitu. Terus kita jualan, tapi nggak ada pembelinya, nggak bakal ada transaksi gitu. Siapa yang beli gitu. Nah, jadi harus ada penjual, harus ada pembeli, sama penawaran yang menarik gitu. Kalau misalkan ada penjual, ada pembeli, tapi nggak ada penawaran menarik itu, nah ini yang bikin mau udah promo kemana-mana tapi nggak ada yang chat gitu, nggak ada yang bales gitu. Nah itu karena penawarannya kurang menarik. Jadi harus ada penjual, harus ada pembeli, dan penawaran menarik, bakal ada transaksi seperti itu. Itu rumus transaksi. Sekarang ke rumus omset. Jadi ini Koko dapat ilmunya dari Kang Dewa ya, Kang Dewa Eka Prayoga. Beliau juga pakar sales, salah satu guru Koko. Nah, jadi rumus omset itu adalah prospek. Prospek itu pengunjung ya, Mak ya. Jadi kalau misalkan Mak punya toko, prospek itu adalah pengunjung yang datang ke toko gitu. Kali persentase closing itu dari misalkan 10 pengunjung yang datang, berapa yang beli gitu. Kalau misalkan ada 2 orang yang beli, berarti itu persentase closingnya 20%. Kalau misalkan dari 10 yang datang ada 8 yang beli, nah itu berarti 80% persentase closingnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan pengunjungnya 10 orang, yang datang ke toko kita 10 orang, 10-10-nya closing, itu berarti persentase closingnya 100%, keren banget gitu. Nah, akan terjadi pembeli gitu, akan ada pembeli gitu. Jadi kalau misalkan kita jago closing, pengunjung 10, 10-10-nya closing, nah itu bakal jadi pembeli kita 10 orang itu gitu. Dikali average sales itu pembelian rata-rata. Yang tadinya misalkan dari 10 pembeli itu, 1 orang pembelinya beli 1, ketika di kasir ditawarin yang lain, belinya lebih dari 1, ternyata sama kasirnya ditawarin, mau sama ini enggak gitu, mau tambah ini enggak gitu, mau sekalian sama kerudungnya enggak gitu. Jadi tadinya mau beli 1 jadi beli 2, atau jadi beli sepaket. Nah itu penjualan rata-ratanya bisa meningkatkan sales gitu. Terus dikali repeat order tuh orang yang beli berkali-kali gitu. Biasanya sih pakai sistem member ya, kalau misalkan buka toko itu kasih kartu member gitu. Jadi orang yang tadinya beli di toko lain tuh bakal balik lagi ke toko kita gitu, kalau misalkan kita kasih sistem kartu member. Nah itu repeat order, terjadilah omset. Jadi Mama bisa naikin prospek, makin banyak prospeknya, makin banyak persentase closing-nya gitu. Kalau misalkan yang datang 10, beda dong sama misalkan yang datangnya 100 orang gitu. Kalau misalkan yang datangnya 10 orang, 20% persentase closing-nya misalkan cuma 2 orang, berarti kalau misalkan 100 orang yang datang, persentase closing-nya 20%, misalkan yang closing-nya bisa 20 orang gitu. Jadi makin banyak prospek, makin banyak pembeli gitu. Makin tinggi persentase closing, misalkan kita udah jago closing nih, tadinya 20% jadi 80%, makin banyak juga pembeli gitu. Yang tadinya 10 orang yang datang, kalau persentase closing-nya cuma 20%, berarti cuma 2 orang yang closing gitu. Kalau misalkan dari 10 orang persentase closing kita jago closing-in,
bisa 8 orang yang sampai 10 orang yang jadi pembeli kita. Nah itu. Terus ke average sales. Average sales tuh kalau misalkan di di KFC, di McD gitu, biasanya kan ditawarin juga ditawarin juga kentangnya nih, "Mau kentangnya nggak?" Gitu, sekalian sama kentangnya nggak. Nah itu tuh bisa nambah omsetnya sampai berapa juta dolar gitu dalam sehari gitu, gara-gara cuma nawarin kentang doang gitu, average sale tuh. Kalau misalkan di toko itu, pasti kasir sama sama, penjaga kasirnya ditawarin, "Mau sama yang lain nggak?" Gitu. Nah itu average sale. Terus repeat order tadi udah dijelaskan juga, kalau misalkan di toko tuh kasih kartu member gitu. Mungkin di di online juga bisa ya kasih kartu member, kalau misalkan punya member diskon 5% sampai 10%. Nanti bakal balik lagi ke toko kita. Itu bisa memperbesar omset kita. Jadi fokusnya jangan di pembelinya. Jadi jangan target pembeli sama target omsetnya, tapi ke ke aktivitas-aktivitas prospek, presentasi closing, aktivitas average sales, aktivitas repeat order. Nah, fokusnya ke situ gitu. Jangan fokus ke bayar sama omset. Jadi bayar sama omset itu cukup di target di awal aja. Misalkan target kita 1M sebulan. Nah, udah aja di awal aja target 1M sebulan. Yang hari-hari selanjutnya kita fokus ke aktivitasnya, gimana caranya ningkatin prospek, gimana caranya pinterin CS kita gitu, jadi persentase closing jadi tinggi, gimana caranya dibanding gitu average sales, gimana caranya repeat order. Kita lanjut ya. Nah, strateginya apa aja sih? Tadi udah dibahas. Kalau di Excel tadi strateginya adalah leverage omset gitu dengan sistem kemitraan. Jadi kalau misalkan pengen omset 10 juta, pengen 100 juta, tadi udah dikasih tahu caranya ya. Nah, kalau misalkan kita targetnya end user, bisa nggak? Bisa gitu. Tapi harus ada effort lebih gitu. Kayak misalkan sebagai DB ngejarnya end user aja gitu, nggak main kemitraan. Di kita ada nggak? Ada gitu. Di Papa Payung ada DB yang ngejarnya end user aja gitu, nggak pakai sistem kemitraan ya. Jadi effortnya apa? Makanya harus endorse gitu. Kalau misalkan harus nyari nyari prospek gitu, nyari pembeli, harus ngeluarin sedikit budget untuk endorse atau untuk iklan gitu, atau untuk personal branding atau untuk live gitu. Nah itu kalau misalkan Mbak ngejar end user gitu. Jadi kalau dari sistem kemitraan itu kan Mbak bagi-bagi persentase sama agen sama reseller gitu. Kalau misalkan end user, itu untungnya lebih besar, tapi budget yang 35% itu harus disisihin untuk iklan, untuk endorse atau yang lainnya gitu. Nah, itu Mbak pengen pakai strategi mana itu tergantung Mbak sendiri gitu. Kalau di pusat itu Mbak juga bisa jual produk ready stock. Jadi di pusat itu ada produk ready stock, ada juga produk yang pre-order gitu. Kalau misalkan Mbak jual produk ready stock di pusat boleh. Kalau misalkan Mbak mau jual produk pre-order di pusat, boleh banget gitu. Kalau misalkan pre-order itu artinya Mbak kayak hidup gitu, kayak misalkan ini bener-bener aktif online shop-nya gitu, karena tiap kali pusat pre-order, buka pre-order atau launching produk baru, Mbak ikutan gitu. Jadi Mbak kelihatan hidup gitu. Kalau garap semua bisa nggak? Wah bisa, itu lebih bagus lagi gitu. Jadi lebih mudah lah ngejar omsetnya kalau misalkan Mbak garap semua. Jadi ada sistem kemitraan, ngejar juga end user, jual produk ready stock, jual produk pre-order, nah itu bisa digarap semua. Nah ini kita sekarang bahas tentang media promosi. Beda media promosi itu beda strategi bersaing, jadi beda game plan-nya, Mak. Nah, Mama sekarang menggunakan media promosi apa? Boleh dicat nih, Mak nih. Promosinya biasanya di mana?
Sok boleh sambil kita komunikasi ya di kolom chat ya Mak ya. Mama sekarang biasanya promosinya di mana? Pakai sistem reseller kah? Atau oh ini ada WA sama FB, ada lagi nggak? Iya Mak, di mana aja? Tuh Mas Eriko di FB, WA, grup seller katanya. WA, WA Iya, banyak juga ya WA ya. iya banyak WA kok. Oke. Ini yang FB sama IG sama TikTok itu ngiklan nggak Mak? Atau organik aja gitu? Wah ini kayaknya udah banyak yang garap semua nih Bapak ya. Iya, Mak Sekar nih luar biasa kok. Itu. Masih organik. Oh iya betul. Iya, Tadi Koko udah bahas ya Mak ya, beda media promosi, beda strateginya gitu. Kalau misalkan organik ya tentu beda sama dengan strategi iklan. Dulu sempat iklan di Shopee, ya betul. Udah tahu berarti ya cara ngiklan. IG, TikTok, YouTube, oh ada yang jualan di YouTube juga. Oke, kita lanjut. Nah, kalau Koko sendiri sih ngebagi 3 media promosi ya, Mak ya. Biar lebih mudahnya gitu. Yang pertama itu marketplace. Marketplace itu ada Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah, kalau di marketplace ini biasanya kita kayak jualan di pasar gitu, Mak. Orang tuh emang ke Shopee, ke Tokopedia, ke Lazada itu udah emang bener-bener niat buat ini, buat apa? Buat belanja gitu. Jadi mereka tuh nyari di kolom searching gitu. Nyari di kolom misalkan pengen gamis anak, pengen tunik anak, mereka tuh nyari gitu. Jadi kalau di marketplace tuh banyak-banyakin testimoni gitu. Banyak kalau misalkan jadi star seller kan pasti lebih mudah daripada yang belum star seller gitu. Jadi kalau misalkan main di marketplace tuh lebih apa ya, lebih banyak perang harganya mungkin ya, karena customer juga mereka kadang milih-milih yang lebih murah gitu. Itu kalau misalkan main di marketplace. Kalau pengen menjual dengan harga normal gimana caranya? Ya strateginya kalau di marketplace tuh bisa ditambah kata-kata, cuman ditambahin kata-kata bergaransi, asli, kayak gitu-gitu, itu bisa ningkatin trust gitu. Jadi orang yakin kalau produk yang kita jual itu benar-benar paku payung asli gitu, Zeta Outfit asli atau OCB asli. Bisa pakai garansi atau original atau asli gitu. Nah itu kalau misalkan Mama mainnya di marketplace. Kalau misalkan mainnya di sosmed, Facebook, IG, sama TikTok, gimana caranya? Kalau di Facebook itu lebih ke ini sih, Mak, storytelling ya kalau organik. Kalau misalkan iklan sih beda lagi gitu. Kalau misalkan di Facebook itu yang organik itu pakai storytelling. Nah, Mama juga di sini ada beberapa yang storytellingnya bagus sih. Jualan di Facebook. Di IG sama TikTok sekarang video pendek nih, Mama harus bisa jago bikin video pendek atau enggak bikin konten yang viral. Nah, ini kalau misalkan mau main di IG sama TikTok. Ada juga tadi yang apa ya, main di mobile apps ya. Di mobile apps itu ada WA, Telegram, FB Chat, Line. Nah, biasanya kalau organik itu banyak closingnya di sini gitu di mobile apps. Tentunya strateginya beda ya. Jadi tiap kategori ini strategi bermainnya beda-beda. Kita lanjut. Nah, kebetulan tadi karena apa ya, banyak yang jualan di WA, Koko juga hari ini mau sharing ini dulu deh, satu strategi dulu WA marketing ya, Mak ya. Tuh, ternyata Mak Eva juga fokus di WA yang utama katanya. IG juga paling di IGS aja, IG story berarti ya. Gimana mau media lain tapi kok masih berasa udah riuh di WA. Kalau udah riuh berarti Mak masih ini ya, perlu bantuan admin.
Iya, kok itu udah masuk pertanyaan tuh kok berarti Ma Eva tuh. Mau Ya, langsung jawab boleh atau mau di akhir? di akhir aja deh, oke. Oke, siap. Nah, mangga kok, lanjut kok. Kita ke WA marketing ya, Mak ya. Karena tadi juga banyak yang jualnya pakai WA. Berarti penerangan aku betul gitu. Mama pasti mainnya di WA. Sekarang kita fokus ke media promosi WhatsApp. Nah, strateginya apa sih kalau misalkan di WA itu? eh, Strateginya itu mengolah database, CRM itu Customer Relationship Management, broadcast, dan follow up. Itu strateginya. Jadi MAP harus punya skill mengolah database, skill CRM, skill broadcast, sama skill follow up. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan di media promosi WA. Kita lanjut. Nah, cara cerdasnya apa? Kalau misalkan apa pakai main yang apa ya, booking produk launching itu mah bisa pakai form online, kayak di pusat juga pakai form online. Bisa menggunakan WA CRM, itu memudahkan untuk broadcast, untuk customer relationship management. Bisa juga menggunakan web store. Kalau misalkan pengen cepat balasnya, bisa menggunakan Shelly, si keyboard ajaib. Nah, ini fitur-fitur yang biasa digunakan untuk media promosi di WA ya, Ma ya. Ma bisa WA call, bisa telepon atau telemarketing pakai WA, bisa buat follow up juga nih WA call itu. Kalau misalkan Mama dapat telepon dari admin, misalkan dari Teknesa, berarti itu kita lagi pakai WA call gitu. Terus WA chat, tentunya di chatting, status WA. Nah, ini yang biasa Mama udah biasa ya, status WA mah, sama broadcast. Ada juga display pictures. Nah, gitu kita. Yang pertama, setting profil. Nah, Mama di sini udah pada setting profil belum di WA-nya? Penamaan profil bisa nama, spasi, misalkan brand atau spesialis produk apa. Misalkan nama Kokorio menjual produk anak gitu. Jadi kalau misalkan orang lain belum meng-save nama kita itu terkenal dengan Kokorio jualan produk anak gitu. Jadi penamaan profil harus digunakan. Terus DP, display pictures, jadi gambarnya itu yang menarik gitu, Mak. Kadang Koko juga ada lihat beberapa Mak yang gambarnya udah lama nggak diganti-ganti, misalkan kalau nggak quotes yang nggak diganti-ganti. Nah, bisa juga pakai foto pribadi atau foto profesional bisa. Kalau misalkan adminnya bisa kayak di kita kan ada CS Nesa, ada CS Sofi, ada CS Hani kayak gitu. Bisa pakai foto profesional. Nama juga bisa setting alamat, setting work hour, jam kerjanya kapan aja. Nah, itu di setting profil. Kenapa harus setting profil dulu? Karena biar orang percaya gitu. Orang mau beli ke kita tuh kalau misalkan jualannya pakai WA, strateginya harus setting profil dulu gitu biar dipercaya gitu. Kalau makin dipercaya makin gampang orang transfer ke kita. Kalau misalkan strateginya WA marketing ya, Maya. Nah, ini juga ganti status dapat fulus. Ini emak-emak di sini juga udah banyak yang ngerasain ini ya. Cuma ganti status doang bisa dapat fulus gitu. Ini ada tipe-tipe status, ada gambar, teks gitu. Kalau gambar, ini ada beberapa ide yang aku kasih buat emak-emak nih. Bisa foto testimoni customer atau mitra. Jadi emak-emak bisa share foto testimoni atau mitra, bisa foto katalog, bisa foto endorse misalkan sama artis atau siapa gitu pakai produk kita, bisa foto saat packing, bisa foto kegiatan di toko, bisa foto-foto lucu atau quotes gitu. Jadi ini ide-ide yang bisa Mak mainkan di status WA. Nama boleh foto, boleh juga nanti minta ini ya, minta file presentasinya. Nah, ini ide untuk gambar. Nah, untuk kata-katanya seperti apa? Bentar. Nah, ini untuk teks itu Mama bisa
eh, storytelling singkat, status ya, cerita kegiatan hari ini, misalkan lagi antar anak sekolah, terus cerita apalah kegiatan hari ini, bisa tentang packing-packing, misalkan fotoin admin lagi balasin chat, gitu, lagi reward packing, boleh. Cerita curhat positif, ini mah harus positif ya Mak ya, kalau curhat juga harus positif, karena orang-orang calon pembeli kita juga nggak suka sama orang-orang yang sering ngeluh gitu, yang negatif gitu, nggak suka. Cerita momen saat ini, misalkan lagi hujan atau lagi musim sakit, kayak gitu-gitu. Nah, cerita yang beremosi, jadi bisa mengisi apa ya, pakai kata-kata yang emosi gitu, sedih, senang gitu, bahagia gitu. Nah, Mama di status bisa bisa cerita dengan kata-kata yang ada emosinya gitu. Bisa cerita kejadian lucu juga bisa. Nah, untuk status ini buat apa sih? Jadi status ini tuh untuk memancing interaksi. Jadi mau itu apa ya, di media sosial kayak Facebook, IG, mau di WA, itu tujuannya kan harus ada interaksi ya, Maya, biar apa ya, biar orang sering interaksi sama kita, persentasenya makin tinggi gitu. Jadi tetap walaupun mainnya di WA, Mama harus ada interaksi. Kalau misalkan orang lain update status, Mama juga bisa komen gitu. Kalau misalkan lagi jualan, semoga jualannya laris ya, gitu, bisa didoain. Kalau misalkan anaknya lagi sakit, semoga cepat sembuh ya, kayak gitu-gitu. Jadi itu kan interaksi ya, tujuannya sama. Kalau kita update status atau kita balesin status orang lain juga, ya apa, komen di status orang lain, kita kan mengadakan interaksi. Nah, di status ini ada kata perangsang. Mama bisa, kalau misalkan tujuannya jualan, bisa tulis full order gitu, produk Hansa series, tinggal 2 warna lagi gitu. Laris, limited edition, mau. Ini kata-kata perangsang ya, Mak ya. Jadi ketika Mak pakai kata-kata ini bisa merangsang orang lain untuk komen di status kita gitu. Nah ini, Mama boleh difoto atau nanti Koko kirim presentasinya ya. Ini contoh-contoh kata perangsang untuk status WA. Penting, buruan, gitu, menarik, mudah, baru nih produk UCB, misalkan baju renang ada kerudungnya, gitu. Itu kata perangsang. Nah, ini ada beberapa ide status. Bisa Mama sharing status tentang seolah-olah ramai, laris, dan habis gitu. Contohnya, alhamdulillah stok sedikit lagi nih, siapa yang belum kebagian gitu. Nah, itu seolah-olah laris, sold out, seolah-olah habis, padahal misalkan mah cuman booking satu pieces gitu, terus satu piecesnya ada yang beli, terus mah bikin satu sold out, yang mau ada batch 2 ya gitu. Bisa kayak gitu. Tapi itu kan nggak bohong ya, Mbak cuma order satu, terus ternyata yang satu pieces itu ada yang beli gitu ya. Mbak tulis aja sold out gitu. Yang mau ikut order batch 2 ya. Terus bisa juga full order, besok lagi ya promonya gitu. Hari ini full order gitu. Jadi itu kan pura-pura sibuk gitu. Pura-pura rame. Nah, sekarang bisa Mbak juga pakai ide status pura-pura sibuk. Seakan-akan sibuk lagi packing nih, siap-siap kirim ke customer kesayangan, bisa kayak gitu. Ini kan meningkatkan trust juga ya, Mbak ya, meningkatkan kepercayaan orang kalau toko kita tuh rame gitu, banyak yang order gitu. Mohon maaf lagi sibuk, balas chatnya setelah santai ya, gitu. Itu juga bisa seakan-akan sibuk. Jadi seolah-olah toko kita tuh banyak yang ngechat gitu, padahal kita lagi ngasuh anak gitu. Terus maaf selalu respon, nanti balas satu-satu ya, gitu. Seakan-akan sibuk gitu. Nah, bisa juga Mbak pakai ide status untuk ucapan terima kasih. Makasih Mbak Siti, misalkan paketnya udah kami kirim ya hari ini, mudah-mudahan cepat sampai. Gitu. Mudah-mudahan paketnya sampai dengan selamat. Misalkan Mbak Dias,
Makasih Mak Dias, paketnya udah kita kirim pakai Grab ya, gitu. Mudah-mudahan cepat sampai dan gak kehujanan. Bisa juga pakai ide status limited offer. Nah ini juga bisa dipakai buat mama yang ikutan produk PO ya. Size baby dan anak udah habis nih Bun, tinggal yang remaja gitu. Ayo booking, bisa. Terus sisa 7 pieces lagi nih, siapa cepat dia dapat ya. Gitu. Padahal misalkan di pusat emang udah 7 pieces gitu, Mbak juga belum booking. Terus waktu bookingnya sampai jam 3 sore ya Bun, gitu. Itu juga bisa limited offer. Bisa pakai kata-kata penawaran ide statusnya dibuat status WA ya, misalkan hanya belanja 10 pieces udah bisa gabung jadi agen loh gitu di kita. Pengen tahu cara cepat bayar hutang, yuk gabung jadi reseller kami, gitu bisa juga kayak gitu. Itu ide-ide status. Boleh mama di foto, di capture atau enggak nanti kau kirim ini ya file PowerPoint-nya di grup boleh. Ini juga bisa selingan, kata-kata motivasi, kondisi saat ini, tanya sesuatu. Mungkin mama di sini juga udah pada jago ya bikin status. Jadi kalau misalkan mama kehilangan ide atau udah buntu, bisa nyontek dari slide presentasi ini gitu. Itu ide status. Sekarang broadcast ya. Sekali broadcast dapat cash. Nah, jadi broadcast itu ada beberapa jenis broadcast ya, Maya. Ada promosi, ada edukasi, ada informasi, dan ada yang nggak jelas gitu. Kalau misalkan yang nggak jelas itu ya nge-broadcast nggak jelas aja gitu. Itu nggak tahu tujuannya untuk informasi, untuk edukasi, atau untuk promosi, kita nggak tahu. Nah, Mama di sini udah pada nyoba broadcast belum, atau broadcastnya itu belum berhasil gitu, Mak? Nanti kita coba Kita coba ini satu-satu, bahas satu-satu. Nanti Koko bakal cepat ya bahasnya. Nanti juga Koko sekalian mau share CRM itu kayak gimana sih cara pakainya gitu. Kita lanjut aja ya. Belum ada yang chat. Jadi untuk broadcast itu ada 5 keberhasilan broadcast. Yang pertama, database. Yang kedua, siapa Anda di mata mereka. Yang tadi itu ya profilnya harus jelas. Yang ketiga, timing. Yang keempat, headline. Yang kelima, copywriting. Ini 5 faktor keberhasilan broadcast. Nah, Koko kasih contoh sebentar ya. Sebentar. Nah ini, pertama database ya. Database, Koko izin share screen ini. Contoh database. Nah ini nih. Nah ini Koko juga bikin database kumpulan DB ini ada sekitar 50-an. Nah ini ada nama, ada kota, ada nomor telepon. Nah ini nanti buat Koko broadcast. Jadi yang pertama itu database. Yang kedua, nah ini kita database ya. Makin berkualitas database, makin besar presentasi closing. Terus step by stepnya gimana? Yang pertama, kumpulkan dan kategorikan database gitu. Mana customer, mana mitra, itu dikategoriin gitu. Jadi ketika mau nge-broadcast ke customer sama ke mitra, jangan teks yang sama gitu, harus berbeda. Jadi yang pertama, kumpulkan dan kategorikan dulu. Terus yang kedua, filing database. Bisa dicatat, dikasih nama semua chat yang masuk gitu. Jadi di-save-in semua nama yang masuk. Terus yang ketiga, broadcast-lah sesuai dengan kategori.
bisa bikin list broadcast terlebih dahulu. Kalau misalkan manual ya, bisa list broadcast, bisa pisahkan kategori customer dan mitra. Nah, dipisahkan dulu tadi ya seperti poin 1. Customer bisa berupa penawaran, kalau mitra bisa berupa informasi dan edukasi gitu. Jadi kalau misalkan emak-emak sudah biasa di Japri sama Teh Nesa, itu kita biasanya ngasih broadcast berupa informasi dan edukasi gitu. Karena emak-emak statusnya mitra gitu, bukan customer. Kalau misalkan customer biasanya berupa penawaran. Terus yang keempat, gunakan tools untuk memudahkan broadcast rekomendasi. Koko sih pakai WUA CRM. Ini yang pertama, database. Nah, coba Koko sedikit tunjukkan dulu ya di WUA CRM. WUA CRM. Nah, ini. WUA CRM. Kelihatan nggak, Kang Tio? Ada kok, ada. Ada. Ya. Nah, ini WUA CRM ya, Mak ya. Sebentar. Nah, bedanya apa sih? Sebenarnya sama aja tuh webnya, web.whatsapp gitu. Hati-hati kok, Nah, nanti itu chat mantannya kelihatan. enggak. Ini kan pakai Oh, kantor ya. pakai nomor kantor tuh. Ya, lanjut. Nah, ini cara broadcast. Ini enak banget lah buat CRM-nya pakai WUA CRM itu. Ini mah bisa yang biasa Koko pakai ini broadcast nih, broadcast. Contohnya ya. Kalau mau broadcast mah pakai apa? WUA CRM itu bisa kayak gini. Kalau misalkan tadi kita udah olah database, mah bisa import produknya yang ini apa? Database-nya ini nih, mitra yang tadi yang DB yang Koko tadi kumpulin. Tuh ini udah ada nomor handphonenya, udah ada. Terus misalkan bisa di selamat malam Mak, pakai nama, terus DB kota, pakai kota. Nah ini kalau kayak gini nyampainya jadi selamat malam Mak, misalkan Mak Dias ya contohnya. Selamat malam Mak Dias, DB kota Cimahi gitu. Ini udah bisa personalisasi di kalau pakai nama kota gitu. Jadi harus sesuai sama ininya ya. Ini pakai WUA CRM. Ma juga bisa nge-broadcast di grup. Jadi kalau misalkan Koko nge-broadcast di grup, itu biasanya pakai WUA CRM. Jadi tinggal diklik aja grupnya mana aja. Misalkan DB nih, DB, terus semua grup misalkan kita contreng. Nah di sini teks informasi live. Ini langsung di grup Mak. Gitu. Jadi kalau misalkan Koko nge-share di grup itu biasanya pakai ini gitu. Jadi lebih cepat. Tinggal klik grup mana yang mau di broadcast, keluar deh gitu. Kalau misalkan bukan di grup, Ma juga bisa pilih ini member in group, jadi member yang ada di grup gitu. Jadi kalau misalkan Koko nge-broadcast ke emak-emak, kalau misalkan ada double berarti emak ada di beberapa grup kita gitu. Contohnya agen PPC sama DB PPC. Kalau emak ada di dua grup ini, emak kemungkinan bakal 2 kali dapat broadcast dari Koko gitu. Contohnya Koko nge-broadcast live sekarang kelas bisnis online. Nah, emak-emak yang ada di grup ini bakal kena broadcast kita. Jadi kita nggak usah nggak usah bikin database satu-satu gitu kayak tadi nyatetin namanya siapa, nama handphonenya siapa, nama handphonenya berapa, terus kotanya kota mana. Cuman pilih grup aja, mama bisa nge-broadcast orang-orangnya ada di grup gitu. Ini hebatnya WUA CRM. Gitu. Dan ini juga ada historinya yang berhasil mana, yang nggak berhasil mana. Ini broadcastan Koko sebelum-sebelumnya tuh. Ini pakai WUA CRM. Terus WUA CRM itu Koko juga pakai bot gimana nih? Pakai bot, ada robotnya. Jadi balas cepat pakai bot, bisa pakai WUA CRM. Tunggu sebentar ya.
Nah, coba tes, coba ya. Ini Koko ngetes pakai robot nih, Man, nih. Ini Koko chat pakai nomor pribadi. Kalau misalkan Ma mainnya pengen kalau mainnya masih sendiri, Ma itu butuh tools, Ma. Kalau misalkan udah punya admin mah bisa dibantu sama admin. Nih coba ya, Koko ketik order X. Nah, ketika Koko ngetik order X, ini otomatis tuh, ini balas sendiri, Mak. Bukan Koko yang ngetik. Order cepat, silahkan pelajari tutorial di channel Telegram. Tuh, ini kalau pakai robot di UA CRM ini udah ada gitu. Kita lanjut lagi ke materi ya, Mak ya. Ini Koko promosinya bukan di endorse ya, Mak ya, karena emang kita pakai ini gitu. Kita lanjut ke materi tadi. Pertama database ya, Mak ya, biar broadcast kita berhasil. Makin berkualitas database, makin besar persentase closing. Nah, yang kedua, siapakah Anda di mata mereka gitu. Nah, ini pentingnya personal branding. Jadi rumusnya penjualan di mobile apps di WA itu dekat, kalau udah dekat percaya, kalau udah percaya lebih gampang belinya gitu. Jadi makanya tadi dari awal Koko bilang profile pictures-nya tuh harus bagus gitu, Mak. Terus bangun kepercayaan agar closing meningkat, bisa juga empati, doakan, kasih support, kasih motivasi buat misalkan ada teman-teman di WA yang lagi jualan, misalkan bisa kasih doa, anaknya lagi sakit bisa kasih doa, gitu-gitu. Jadilah orang yang positif walaupun dalam kondisi yang sedang tidak karuan. Jadi kalau kata Agim sih, jadilah 3A, kayak aku aman bagimu, aku bermanfaat bagimu, dan aku menyenangkan bagimu. Nah, jadi rumusnya intinya harus dekat, percaya, otomatis orang beli gitu. Nah, ini juga ada timing. Timing itu ada beberapa ya, bisa frekuensi, seberapa sering Anda melakukan broadcast. Kalau di pusat sendiri sering melakukan broadcast gitu, karena di pusat juga sendiri sering launching ya, Mbak ya. Kita sering mengingatkan, ada countdown, ada jadwal transfer, ada jadwal pengiriman gitu. Terus tanggal berapa Anda melakukan broadcast. Terus hari apa Anda melakukan broadcast. Terus waktu jam berapa Anda melakukan broadcast. Nah, ini ada timeline-nya sendiri gitu. Otomatis sih kalau dari pusat sendiri kita akan sangat jarang broadcast di weekend gitu, karena mama lagi liburan gitu. Kita nggak akan ganggu gitu. Sama jam-jam malam kita jarang banget broadcast di jam malam gitu. Itu timingnya harus pas juga. Kalau misalkan kita broadcast di weekend, ya jangan berharap dapat respon gitu. Terus headline itu adalah iklannya, iklan kita gitu. Judul dari iklan kita yang posisinya itu paling atas gitu. Jadi kalau misalkan mah bikin status, yang paling atasnya itu harus menarik gitu. Kalau dibikin video IG Reels atau TikTok, video TikTok, itu yang pertama tuh 3 detik pertama tuh harus menarik. Nah, itu namanya headline. Iklannya iklan kita. Ini tuh sebenarnya sederhana tapi harus benar-benar diperhitungkan gitu. Kalau misalkan headline-nya nggak menarik, itu nggak bakal dibaca. Nah, ini tujuan ada headline itu adalah membuat calon pembaca membaca iklan kita gitu. Jadi 3 detik pertama itu kalau video menentukan iklan kita ditonton atau enggak. Kalau misalkan di teks iklan menentukan iklan kita dibaca atau enggak gitu. Ini ada 4 jenis headline, ada jebakan, pertanyaan, tantangan, satu lagi apa ya? Salah ketik tadi. Nah, ini ada jenis-jenis headline ya, ini yang jebakan nih. Bisa misalkan mau broadcast, yang paling atasnya tuh bisa kamu di mana gitu. Bisa kata kamu di mana. Yang penting kan orang penasaran ini apa sih, nanya saya di mana gitu. Pas dibuka kita lagi ngiklan.
terus noreknya berapa gitu. Itu juga memancing orang untuk buka chat kita gitu. Padahal di bawahnya kangen ya ditanyain noreknya berapa gitu. Padahal kayak gitu. Tadi saya udah transfer ya gitu. Paling atasnya itu headline-nya bisa kayak gitu, itu jebakan ya Mak ya. Tapi jangan sering-sering pakai strategi ini. Tadi saya sudah TF ya, padahal di bawahnya kangen ya dapat tulisan gini dari customer kayak gitu. Di bawahnya misalkan penawaran untuk jadi reseller. Nah, itu juga bisa. Ini ada beberapa contoh ide sih buat Mbak Contek nanti buat misalkan mau bikin broadcast atau bikin status. Ini juga ada pertanyaan, apa Bunda penasaran dengan produk OCB, baju renang OCB? Nah, kayak gitu juga bisa bikin penasaran kan. Terus apa Bunda mau uang tambahan 3 juta per bulan dari jualan? Nah, ini juga bikin penasaran, oh, mau dong gimana caranya? Pas di bawahnya ternyata kita ngasih penawaran untuk join reseller. Gitu. Apa Bunda tertarik dengan produk ini gitu atau dengan baju renang muslim misalkan, kan OCB lagi ngeluarin baju renang muslimah gitu. Siapa yang bisa nolak baju renang secantik ini? Gitu. Ini bikin penasaran. Nah, ini mah juga bisa contek, nanti bisa difoto, bisa di capture. Tadi pertanyaan, sekarang pernyataan nih. Percaya atau enggak kalau sesuatu gini 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 gini. Ini jadi kata-kata awalnya bisa kasih ini buat headline. Jujur aja Mak, gini 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 gini. Terus kini Bunda bisa lebih tampil percaya diri dengan menggunakan Z outfit. Itu bisa bikin penasaran. Intinya sih bikin penasaran kalau bikin headline ini. Jadi ketika orang penasaran, pas diklik masuk ke iklan kita gitu. Nah, ini juga tadi jadi ada 4 jenis ya, jebakan, pertanyaan, pernyataan, dan tantangan gitu. Kalau tantangan tuh buktikan gitu. Terus hadapi, cobalah gitu. Cobalah baju renang muslimah ini, jamin bisa renang dalam sebulan gitu. Mungkin ya gitu, contoh aja itu mah. Nah, itu ini ide-ide headline. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan emak menerapkan ini, status emak lebih banyak yang respon, terus kalau misalkan broadcast emak banyak yang respon gitu. Ini headline. Kita ke copywriting ya. Tadi ada headline, sekarang copywriting. Jadi headline itu sebenarnya bagian dari copywriting itu sendiri. Jadi ada komponen copywriting gitu. Komponen copywriting itu apa aja sih? Ada headline yang tujuannya itu membuat penasaran untuk baca iklan kita. Tadi yang Koko udah bilang, iklan-iklan kita. Terus ada opening. Opening itu membaca untuk menarik untuk membaca lebih lanjut. Jadi ketika udah baca headline, ada openingnya tuh. Jadi bikin orang apa ya, penasaran buat baca lebih lanjut. Nah, itu opening. Terus ada kata penghubung biar si pembaca itu mau baca terus dan bikin penasaran. Terus ada body text. Body text itu tentunya isi dari iklan kita gitu. Inti dari iklan yang mau kita iklanin itu apa, itu ada di body text. Terus yang terakhir ada call to action. Call to action itu gimana caranya orang yang baca iklan kita tuh mudah menghubungi kita gitu. Terus dan terakhir adalah catatan. Ini untuk penekanan-penekanan. Ini copywriting. Ini contohnya opening. Bisa juga pakai kata, kan misalkan tadi udah transfer ya. Coba bayangkan Bun, kalau misalkan dari 10 orang yang chat, 10 orangnya bilang kayak gitu, kangen nggak Bun? Gitu. Itu jadi bikin penasaran kan tadinya baca headline. Saya udah transfer ya, terus coba bayangkan Bun, gimana rasanya kalau misalkan setiap chat yang masuk itu kata-katanya gitu kan. Jadi penasaran pengen baca sampai bawah gitu. Ternyata isi penawarannya misalkan ajakan reseller gitu. Coba pikirkan, semua orang tahu. Nah, Bunda kemungkinan besar udah tahu nih gini 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 gini. Nah, ini contoh-contoh ide untuk opening. Ini contoh ide untuk kata penghubung. Jadi di tengah-tengah biasanya kalau kata penghubung itu. Oh ya, udah tahu belum gitu.
Iya, saya kebetulan mau ngasih tahu nih, sekarang saya lagi buka reseller gitu. Jadi kata penghubung, ngomong-ngomong tahu nggak gini 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 gini, gitu. Jadi orang tuh yang tadinya mau stop baca iklan kita, jadi tetap aja penasaran itu, apa sih gitu bawahnya gitu. Nah itu ada kata penghubung, "By the way, saya mau ngasih tahu loh gini 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 gini." Nah ini kata penghubung, biar orang makin penasaran gitu dengan iklan kita. Jangan lupa ada call to action-nya. Call to action itu apa? Eee, Alasan orang untuk, memudahkan orang untuk menghubungi kita. Bisa pakai yang bisa Kakak lakuin ini sih, silahkan balas pesan ini. Simpel gitu. Jadi kalau misalkan, penasaran ya dibalas pesannya, "Gimana sih caranya jadi reseller?" Gitu. Nanti mungkin ke mama kayak gitu, "Yuk booking sekarang, penasaran?" Nah ini kata-kata call to action. Jangan sampai kelewatan, ya jadi tunggu apa lagi gitu. Nah ini contoh-contoh ini bisa, emak-emak praktekin atau emak-emak yang punya admin bisa, kasih apa ya, teks ini ke adminnya gitu. Jadi adminnya udah bisa udah bisa praktek pakai, rumus ini, pakai contoh-contoh ide copywriting ini gitu. Ini juga ada, body text. Body text tuh ya intinya iklan kita gitu. Mbak bisa sisipin salah satu jenis penawaran di bawah. Kayak misalkan jadi pas di inti promosi ini, Mbak bisa ngasih kata gratis, diskon, bonus, mau ngasih hadiah gitu. Misalkan beli gamis, hadiahnya, tasbih digital loh kali ini gitu, bisa kayak gitu. Jadi intinya ada penawaran lah gitu. Kan tadi rumus transaksi itu ada pembeli, ada penjual, sama ada penawaran yang menarik. Nah, ini salah satu penawaran menarik di body text ini. Bisa pakai paket, misalkan sepaket lebih murah loh gitu. Terus limited edition, ini cuma diproduksi bulan ini aja gitu, nggak bakal diproduksi lagi gitu. Bisa kasih cashback, poin, testimoni, demo, sampel, hasil endorse. Ini contoh-contoh ide penawaran. Jadi mama di body text bisa kasih ini. Ini sih terakhir catatan broadcast. Nah, broadcast lah sesuai dengan kategori yang sudah kita pisahkan gitu. Kita mau nge-broadcast ke mitra atau ke customer, tentunya cara penyampaiannya beda, terus isi broadcast-nya juga beda. Kalau misalnya ke customer bisa dengan penawaran, lagi promo, misalkan kalau ke mitra bisa dengan edukasi atau informasi. Kalau untuk ke customer, saran Koko sih jangan sering-sering gitu, kecuali di momen tertentu aja gitu, momen-momen lagi promosi, terus informasi tentang produk baru, baru kita kasih broadcast untuk customer. Jadi yang kalau broadcast itu sebenarnya agak hard selling ya Mak ya, kalau misalkan pengen soft sellingnya itu gimana caranya teman di WA kita itu baca status kita gitu, nge-save nomor kita dan baca status kita, itu soft selling kalau kayak gitu. Kalau broadcast itu lebih juga hard selling. Terus berikan informasi update khusus untuk mitra. Jadi kalau untuk mitra kasih informasi sama edukasi aja. Jadi informasi produk baru, jadwal launching produk terbaru. Jadi kita juga sering melakukan ini nih Mak nih, nge-broadcast ke Mama informasi produk, jadwal launching, terus jadwal countdown, misalkan H-2, H-1 gitu. Jadwal transfer, hari ini jadwalnya transfer ya gitu. Biasa kadang kita broadcast kayak gitu gitu. Bahkan sampai WA call gitu, sampai ditelepon. Terus informasi sistem terbaru, misalkan ada sistem terbaru, terus informasi kelas online. Koko juga biasa nge-broadcast informasi kelas online itu pakai tools gua tadi gitu. Jadi itu untuk mitra. Jadi kalau misalkan ada yang keberatan di broadcast, langsung dihapus dari list broadcast tadi gitu. Kan tadi Koko udah bikin contohnya list broadcast DB nih. Kalau misalkan ada yang keberatan, tinggal dihapus aja gitu. Jadi
kedepannya kita nggak akan nge-broadcast ke nomor itu gitu. Jadi kita hanya nge-broadcast ke database yang mereka setuju di broadcast gitu. Terus latihlah copywriting emak-emak biar broadcast-nya bisa lebih menghasilkan. Gitu, selamat praktek nih emak-emak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi kan karena request-nya banyak WA dan Koko juga analisanya sepertinya nih Mama banyak yang jual di WA nih. Makanya kita bahas kali ini tuh tentang WA marketing gitu. Boleh nih nanti request materi selanjutnya pengen materi apa gitu. Oke. Udah selesai ya kok ya? Sudah pakai alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hatur nuhun Koko Rio ya, menarik ya, Mak Mitra semuanya. Tadi ada salah satu ya materi yang disampaikan sama Koko yang sangat menarik emangnya, bahwa kalau misalkan diumpamakan ya, Mak sebagai pemilik bisnis adalah supir gitu ya, yang punya kondektur gitu ya. Nah, Emak tuh harus setting garis finish ya kok ya, tadi ya kok ya. Ya, betul. Iya, jadi garis finish itu kayak target omset bulanan misalnya, Mak. Ya, katakanlah misalkan dalam sebulan Mak pengen 30 juta. Berarti otomatis per harinya 1 juta kan ya. Nah, nanti 1 juta itu ya, Mak sebagai supir yang punya konektor, itu ada 4 tuh, 4 media atau lokasi mangkal angkotnya tuh, Mak. Ya, kalau kata Koko tadi kan ada marketplace ya, bisa Tokped, Shopee. Kemudian yang kedua itu sosmed ya, di FB, IG atau TikTok ya. Kemudian yang ketiga bisa di mobile apps ya, ada WA, ada Line, dan yang terakhir ada satu lagi nih, Mak, aliran Google. Iya, di Google Oh Ads iya ada betul, Google. aliran Google Ya, nggak kesebut. nggak apa-apa, tambahin dah, dikit-dikit tambahin gitu ya. Ya, Heeh. ya. Ya, nah itu nanti Mak silahkan tuh bisa pakai tuh strategi yang tadi Koko jelasin satu persatu ya, disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Mangga dipersilahkan pada Mak Mitra nih yang mau nanya ya, bisa lewat chat atau bisa lewat raise hand, boleh ya. Kok Sambil tadi di Bapak atas, baca chat ya, Bapak ya. boleh boleh kok tadi di atas tuh ada Mak Eva tuh. Kita note dulu kan tadi, kita jawabin di akhir ya pertanyaan pertama. Pak Dias dulu deh. Boleh. Sebelum Pak Dias ada nggak? Ini yang pertama itu boleh siapa aja, sama Koko boleh. Nih Mak Eva yang paling pertama tuh di sini. Tadi kita note dulu tuh. Nah ini nih. Sempat aktif di FB ya? Ya, boleh dibacain kok. Boleh, boleh. Nih dari Mak Eva Nazia kok. Aku dari awal merintis sih aktif di IG. Tapi sekarang fokusnya di WA yang utama. IG juga, tapi paling IGS aja, IG Sorry, story IG aja ya. story. Ya gimana ya mau coba media lain, tapi kok masih berasa riuh di WA dan IG. Nah ini buat manajemen waktu mungkin kok. Gimana tuh kok? Ya, jadi emang kalau misalkan gini sih Mak, kalau misalkan mau ngikutin Mak Bos ya, Kak Isti, jadi Mama tuh pertama fokusnya di marketing dulu Mak. Jadi makin banyak mana chatnya tadi hilang. Jadi kalau Mama udah banyak yang order, Mama bisa nge-hire satu admin gitu. Jadi yang ngurusin chat, balasin chat, yang closing itu sama admin. Jadi Mama tetap Ya, fokus di marketing gitu. Dulu Teh ya, Isti melakukan hal yang seperti itu gitu. ya, betul. Nambahin sedikit paling tadi ya kok jadi ada tempat mangkal nih Mak ya. Mak tuh kan tukang angkot gitu ya. Supir angkot yang dengan connect-nya ya. Nah, ada banyak tempat mangkal ya. Tadi kan ada alirannya itu macam-macam ya lokasinya itu. Ada lokasinya misal marketplace ya, Tokped, Shopee, sosmed, itu ada FB, IG, Tokped, sorry apa namanya? TikTok gitu ya. Kemudian yang Ya. ketiga itu mobile apps ya, ada WA, Line dan sebagainya. Terakhir ada Google. Nah, emak cek ya, yang paling banyak penumpangnya di mana gitu tuh. Kalau misalkan sumber dayanya masih sedikit ya mak ya, emak katakan masih single parent nih gitu ya, masih single gitu, belum ada timnya gitu. Cari aja tempat mangkal yang paling banyak apa Ya, namanya, betul. ya apa Fokus namanya di sana naiknya ya. itu ya. Fokus di sana dulu gitu ya. Kalau misalkan katakan, ternyata
lokasi-lokasi tertentu juga yang 4-nya itu penuh semua gitu ya, apa namanya, penumpangnya. Ya udah, saatnya emak untuk ngerekrut tim, gitu. Karena sayang Mak, kalau misalkan udah banyak ya penumpangnya, kita lewatin itu kan jadi naik angkot yang lain gitu ya. Kalau misalnya kita bisa optimasi di angkot kita sendiri, kenapa enggak gitu kan. Tinggal nambah konektornya aja, gitu. Itu sih kok, tambah sedikit. Dari Bu Istia mungkin ada tambahan, Bu? Kalau di WA Ngikutin, sih, Kang. Siap. Heeh. Oke. itu Gimana kan kok? kalau di WA sama di IG itu sama di Ya, Facebook Story juga bisa sih sebenarnya di apa sekali posting ya, kalau FB bisa nyambung ke story betul. FB juga bisa kan. Iya, pakai Creator Studio, Mak. Gratis tuh dari FB-nya ya. Gitu kan bisa nanti, atau pakai yang omni channel juga tapi berbayar ya. Kalau yang mau yang gratis pakai Creator Studio. Bisa dijadwalin juga ya, Mak Eva ya. Heeh. Kalau bingung nanti bisa Japri, Koko atau Kang Tio ya, Mak, ya, nanti diajarin caranya ya. Cara biar satu kali posting bisa nyebar ke semua sosmed gitu. Ya, gitu. Oke kok, lanjut ya. Ya, sempat aktif di FB tapi Nah itu itu. Mm-mm. karena ikut kelas online apa tuh yang saling like di FB. Fokus buat Mm-mm. update storytelling tiap hari. Shopee tapi nggak begitu aktif, by request aja karena aku banyakan Ya. dropship. Mm-mm. Ya, jadi emang gimana strateginya sih Mak? Paling Mm. sekarang fokusnya Mak Eva tuh di mana dulu nih yang banyaknya ya Kang Teh? Betul. Tadi lokasi mangkalnya, Mak. Di mana Lokasi penumpang yang makan banyaknya fokus di gitu. situ dulu. Kalau Ya. misalkan udah banyak apa Mm-mm. penumpang gitu, udah banyak Nah, pembeli, Mak bisa hire admin heeh. atau CS. Nah, Ya, Mak fokus di mangkal di tempat lain gitu. ya gitu. Mangkal, bahasanya mangkal ya. Iya. Oke, lanjut kok. Terus, ya Mbak Nelly mau kok materinya. Ya nanti di-share kok. Minta tolong di-share ya Ya boleh. materi Koko ya. Nanti Tadi bagus soalnya. kasih ke adminnya boleh buat ide-ide Ya, status, ide-ide ya, promosi di broadcast boleh Mak. iya. Tadi tuh Madias itu pakai software apa yang Wuwa ya kok ya. Itu linknya udah di-share Iya, ya. buat CRM Mak Heeh. Dias. Wuwa ya Mak ya. Itu nggak pakai affiliate ya Mak ya. Itu langsung aja tuh ke situ tuh linknya tuh. Atau kalau Koko ada link affiliate boleh di-share ya kok. Jadi dulu tuh Koko sempat pakai ini Mak, pakai Ya, apa? Pakai siapa sih? WA apa ya? PBS Pro. PBS Pro ya betul, tapi itu agak ribet. Ya. Nah, karena direkomendasiin sama Mak Muri, Mm-mm. cobalah pakai WA CRM. Oh, ternyata enak banget gitu. Ya, Bahkan terakhir Koko coba pakai tombolnya kan ya. ya, itu Pakai bagus itu. tombol bisa tapi itu mah harus lebih expert lagi sih belajarnya. Ya, Pakai tombol terus pakai robot gitu bisa. mm-mm. Ya, ada call to actionnya, ada tombolnya bisa diklik Chatnya nanti bisa WA-nya. klasifikasi. Nah kalau Mm-mm. bisa sih bisa ditandain sih. Nanti dicoba-coba aja Mak. Iya, iya. Kok ini Jadi pakai pakai sekali beli lisensi ya, itu bisa buat berapa laptop Mak? Bisa buat sampai 20 laptop kalau nggak salah Mak Muri itu. ya, iya. Kini ada pertanyaan di atas kok kelewat nih kok. Aman nggak kok katanya yang gua kok Buwa aman sih, aman nggak sejauh ini pernah ya? kena ban malah. Ya, aman ya Mak ya, Mak Fatma ya. Tadi juga sempat ini sih nyari tahu di link luarnya itu aman ya. Jadi udah ada sistemnya gitu untuk mengamankan akunnya, security-nya ya. Oke, ini mah Nazia nih kok, Eva Nazia panjang nih kok. Aku punya 2 akun WA. Intinya Mm-mm. beliau tuh punya 2 akun WA, ada WA bisnis, ada WA pribadi gitu tuh. Ya, Nah, menurut beliau ternyata kok yang banyak tuh ordernya lewat WA pribadi kok. Jadi gimana nih ya gitu Kak? Mempertahankan atau dua-duanya? Gimana tuh kok? dipertahankan aja Mak, kan itu organik ya. Ya, Jadi kita nggak harus apa ya, nggak harus profesional banget gitu kan. Tadi rumusnya mm-mm, harus percaya dulu. Kalau udah percaya dekat, betul, kalau udah dekat beli gitu. betul. Jadi mungkin kenapa bisa beli ke WA pribadi karena udah percaya gitu, Udah lebih percaya, trust ya betul. daripada akun jualannya gitu, daripada Ya, WA jualannya. heeh, Kalau misalkan udah punya admin mungkin bisa diarahin, misalkan WA mm-mm. bisnisnya sama admin di handle, Nah, Mak itu sekarang lebih bagus. ordernya sama admin ya Mak ya gitu, nanti dibalas sama Ya, admin gitu bisa. betul. Oke, Mbak Eva, begitu ya.
Terus Mas Eli nih kok, strategi apa untuk mendongkrak produk reguler di tengah gempuran Sarimbit? Untuk produk diskonan seperti KKN, alhamdulillah laris, tapi untuk produk reguler masih slow. Gimana tuh kok? Strategi apa untuk mendongkrak produk reguler? Mm-mm. Ini sih Ma bisa coba semua sih sebenarnya. Coba di-share di Facebook, di Instagram gitu. Kan Ma juga kok nggak tahu nih market Ma tuh yang mana gitu. Jadi coba dulu aja semua Ma, kalau misalkan ramenya di mana, nah itu bisa fokusin di situ. Emang sekarang lagi banyak sarimbit sih yang keluar. Ma juga kalau di Paku Payung Kop bisa coba pasarin yang kena gitu. Kan sebelum Lebaran kan tarawehan dulu ya Mak ya, berarti nawarin mukena dulu gitu. Iya, betul. Emang lagi trennya mungkin kok ya, karena sebentar lagi bulan puasa Ya, Lebaran ya, yang kita Sarimbit ya. masih R&D sih kalau untuk Ya, sarimbit. ada ya, ya nanti boleh ditunggu ya. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan sih kok ya, di launching ya, yang Sarimbit. Kalau untuk produk PO sih coba coba dulu aja semua media promosi Mak. Mm-mm. Jadi Betul. aku juga nggak tahu nih Mak ramenya di mana gitu. Iya, iya. Kita juga kan punya kok yang lagi tren tuh kan lagi musim hujan nih, Mak. Kan kemarin ya, kok ya kita launching yang jas Jas hujan ya. hujan. Oh, itu rame Iya. tuh. Terus yang renang juga kita baru ya kok ya. Ya Akun baju PO ya. renang ini Nah, boleh kok. sebelumnya banyak yang request juga nih Mak pengen apa pengen ada kerudungnya gitu. Mm-mm. Nah ini kita baru baru bisa apa em, me, Launching ya. Heeh. ya meluncingkannya. Ya, heeh. Itu ya Sebelumnya Mas sampai Ali ya. 3.000 pieces nih Mak yang baju renang. Ya, Dan sih yang sekarang juga bisa tembus 3.000 pieces. amin, amin. Kita lihat tren namanya. Tadi kan Mas Ali lihat tren Sarimbit lagi bagus ya, karena memang bentar lagi mau bulan puasa Lebaran. Nah, tadi jas hujan kita udah launching tuh. Terus kemudian yang apa baju renang ya, Kak ya, kita Ya, barusan launching mukena juga juga ya. bisa ditawarin Mak Mukena juga bisa ya, Maknya. Nah, itu coba buat taraweh. ditawarin tuh. Konsisten ya, Mak ya, nawarin ke mitranya ya. Gitu dengan marketing tools yang kita berikan. Gitu. Oke, Mas Ali, maaf dia kok. Kalau Kalau untuk Google Google Ads Ads, gimana ya kok? Kalau Google Ads sendiri kok belum pernah nyoba. Kang Tio mungkin bisa bantu jawab. iya, Google Ads tuh gini, Mak, prinsipnya ya. Mak harus tahu dulu bedanya Google Ads dengan FB Ads. Google Ads itu kayak emak punya toko di pinggir jalan. Tokonya nggak bergerak, tokonya di situ. Jadi harus ada pengunjung yang dia itu nyari gitu. Pengunjungnya yang nyari sendiri. Ya, kayak misalkan emak nih nyari misalkan Sarimbit di Google, ngetik kan, emaknya yang nyari gitu tuh. Klik, 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 klik. Ya, Sarimbit, Sarimbit Google, dan murah. pasar. Misal betul. Sarimbit dan pasar misal ya. Nanti kan ada tuh misalnya apa Mavidia bikin website ya khusus tentang Sarimbit di Denpasar itu bisa nongol. Kalau FB itu kayak tukang bakso misalnya yang punya gerobak, dia keliling mak nganterin gitu ya ke kompleks-kompleks gitu. Jadi lebih sopan lah gitu ya. Emak kan pernah dapat iklan mungkin ya di IG atau di FB. Kan nongol tuh iklannya yang nawarin ke emak gitu. Tukang baksonya yang masuk ke komplek. Ya, kalau Google tokonya diem, emaknya nyari gitu tuh. Makanya kalau misalkan ya, kalau sepengalaman kami mak ya, untuk produk-produk yang langsung ke end user ya, itu lebih bagus sosmed iklannya tuh di FB sama IG atau TikTok gitu tuh. Ya. Tapi kalau untuk peluang usaha gitu ya, itu memang bagusnya di Google gitu karena nyari biasa orang kan peluang usaha gitu tuh kayak gitu-gitu sih ya gitu mah video ya ingat prinsipnya ya gitu kalau emak pengen punya gerobak yang nawarin ke komplek pasang iklan FB IG atau TikTok tapi kalau emak pengen dicari kayak toko ya offline di jalan dicari sama orang pasangnya di Google gitu ya mah video ya gitu kok paling oke lanjut kok Ma Eka Nah, nih. Eka Septiani, strategi Mm-mm. apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi? Motivasi itu harus punya dream, Mak, harus punya impian gitu. Jadi karena kalau misalkan apa kita nggak punya dream, ya apa yang bisa menggerakkan kita gitu. Karena apa ya, kadang impian kita yang menggerakkan kita gitu, yang bikin kita lebih bertahan. Jadi Mak harus punya dream dulu kalau pengen meningkatkan motivasi. Misalkan mau pengen bantu penghasilan suami gitu, terus pengen kasih tambahan untuk orang tua gitu. Harus punya dream dulu.
Mhm. Oke. Kok ini lebih ke ini sih, motivasi konsumen membeli produk kita dibandingkan Oh, kompetitor. Heeh. misalnya konsumen membeli. Value Oh, produknya ya mungkin ya. oke. Gimana katanya kok? Meningkatkan motivasi minat beli mungkin, minat beli produk ya. Mana tuh Ini kok? sih kalau untuk strategi tergantung Mak jualannya di mana dulu. Kalau di media Hmm. sosial sama di WA, ya saran Koko sih coba soft selling Mak jualannya pakai cerita dulu gitu. Terus bikin orang tahu kalau Mak tuh jualan produk anak kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kalau misalkan pengen belanja di emak, ya otomatis emaknya juga harus dipercaya dulu gitu, harus percaya sama dekat dengan mereka dulu gitu. Jadi mereka akan Mm-mm. milih emak gitu daripada kompetitor. Iya, betul. Gitu. Simpel sih sebenarnya Mak. Jadi jualnya pakai cerita dulu aja kalau pengen organik. Mm-mm. Ya. Minat beli ya, namanya sedikit ya kok ya. Nanti dari Bu Emang. Istia kalau motivasi lebih bagus nanti ya dari Bu Istia. Logika sederhananya mak ya. Sebenarnya mak kalau misalkan Koko pernah dan sering bilangnya filosofi sapi ungu gitu ya. Ya kok. Banyak Oh sapi ya. ini ada 1.000 sapi yang ngumpul di lapangan gitu. Ada satu sapi yang ungu. Nah, Mak Eka tuh ngelihatnya yang mana gitu kan. Biasa kita ya yang lihat yang beda sendiri gitu tuh. Kalau di produk itu diferensiasi, bedanya apa? Nah, perbedaan itulah yang bisa ditekankan gitu. Ya, Mak ya, ke konsumennya gitu ya, supaya ya dari sekian banyak produk yang Emak tawarkan gitu ya, atau yang konsumen cari, Emak punya diferensiasi khusus gitu, perbedaan khusus ya. Jadi sapi ungu di antara banyak sapi yang lain itu pasti dilihat dan insya Allah gitu ya kemungkinan besar untuk dibelinya lebih tinggi gitu. Ya Mak Nah ya. kalau kalau Mas Septiani bareng sama Hmm. Pak Kopayungkop, Ya. kalau Pak Kopayungkop itu membranding diri kita sendiri itu sebagai penyedia fashion Mm-mm. anak gitu. Jadi mau tas, mau Ya, jas hujan, baju ya, renang, kita anak sama Paku Payung gitu. Jadi orang ingat Paku Payung, Kop, Paku mm-mm. Payung ZOCB, ingat produk anak gitu. Ya, produk anak, ya, gitu Itu sapi diferensiasi ungu kita kita khusus. salah satunya itu. Mm-mm. Gitu ya, Mak Eka ya. Nanti kalau spesifik sih, kalau banyak yang mau ya, bagaimana cara meningkatkan minat beli, bisa sih nanti ada satu sesi khusus mungkin kok ya, karena itu dalam, ya Mak ya. Oke, Ikutan lanjut ini kok. aja Mak, ikutan apa diskusi tiap minggu ya, tiap Nah, hari ada Rabu. tiap hari Rabu Mak ya. Rabu nanti kan ada forum diskusi tuh, kita nanti ngobrol bareng lah ya, tentang minat beli, loyalitas pelanggan, dan lain-lain ya. Oke, berikutnya kok Manurul Muhlisa. Nih, gimana kalau banyak yang komen di story WA admin, cuma kendala mereka mau order gamis PPC dan Zeta. Cuma nunggu katanya Lebaran. Kira-kira jurus apa yang bisa mempengaruhi mereka kok biar jadi order? Gimana tuh kok? Nah, kalau banyak komen di story WA, udah bagus itu banyak yang komen. Mm-mm. Cuman kendalanya mereka mau order gamis PPC dan Zeta, cuman nunggu katanya. Itu teh nunggu lebaran atau gimana sih? Gini, iya. Jadi mungkin lebih ke masa produksinya itu kok, gitu kan. Keberatan karena mungkin masih lama ya. Bisa tuh Mas sistemnya yang PO itu, gitu kan. Ya, Di DP-in dulu TP dulu, betul gitu. Atau buat booking nikah dulu sih ya. DP-in. Ya di note aja gitu. Oh, Ibu Anu mau beli gitu ya. Gitu. Nah, untuk pengikatnya betul kata Koko, Mak ya, di DP dulu gitu kan. Nggak apa-apa Mak, misalkan DP aja dulu 10% gitu ya, atau berapa persennya sesuai kesepakatan, tanda jadi gitu. Nah, Mak booking tuh ke pusat gitu kan. Gitu ya, Mak Nurul Muhlisa ya. Lanjut kok, Mak Eva nih kok. Baik kok, yang banyak Banyak penumpang. penumpang dan emang Mm-mm. kalau bakal di WA, alhamdulillah. Heeh. Tapi juga merasa harus sedikit banyak merambah ke media lain. Terima kasih jawabannya, sepertinya memang saya harus memikirkan untuk hire admin. Nanti ya coba Mak hire admin ya Mak ya. Nanti Kalau boleh lebih Mak lanjut pengen gimana tahu, hire Mak admin kok. iya kalau Mak pengen tahu Mamuri pun yang apa yang trafiknya banyak itu yang handle Facebooknya juga ada admin ya Bapak pakai. Betul, betul. Dan Cuman materi memang itu kok, lanjut kok, kenapa? lanjut dulu kok, lanjut dulu. Heeh. Ya, cuman kalau misalkan di handle admin dari segi bahasanya harus kasih guideline gitu, kasih apa? eh
batasan gitu. Saya bahasanya biasanya kayak gini 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 gitu. Jadi kayak Mak Muri juga kalau ngebales sama adminnya kayak berasa Mak Muri yang ngebales aja gitu padahal adminnya. Iya betul. Ini Mak Eva nanya ini kok nanti boleh japri lebih lanjut gimana hire admin ya kok? Kalau hire admin spesialis Kang Tia itu. Iya. Oh ya. Eh kemarin tuh Waktu itu ada ada kelas bisnis online yang bulan Juli ya. ya ya. Ada link YouTube-nya di share ya Mak ya. Nanti di Ya share ya. lagi kita Itu share pernah lagi. kita bahas. Pernah ada cara nge-hire manajemennya bukan cuma adminnya, timnya itu ada tim marketing, tim sales dan lain-lain. Ada ya Mbak Eva ya nanti di-share ya. Kalau masih ada yang kurang jelas di materinya itu boleh japri nanti ya. Gitu. Ini sih Oke. kalau pengalaman mah kalau misalkan pengen nyari Mm-mm. yang murah ya carinya yang SMK dan belum berpengalaman gitu. Cuman Mm-mm. kita harus apa ya harus mau edukasinya aja gitu harus sabar Ya, edukasinya. Kalau pengen yang pinter ya yang udah pengalaman cuman mm, biasanya anunya lebih besar ya Bapak ya. betul, anunya besar Mak, yang lebih profesional itu. Gitu ya Mak Eva ya, ada formulanya namanya rasio formula. Itu singkatannya, jadi step by step-nya. Itu udah dijelasin 2 video kelas bisnis online di bulan Juli ya. Itu lengkap banget, nanti Mak bisa tonton dulu ya. Gitu. Kalau masih kurang jelas nanti bisa nanya. Berikutnya kok, Mas Shelly Strategi ini harus punya Kang Hikman dulu. goal. Oh iya. Bisa Ya kok. coba Mak di setting goalnya ya Mak ya Mas Yali. Mm-mm. Setelah Mas Shelly, Mak Eka tuh kok. Boleh nih kok di-share kualifikasi apa aja yang dibutuhkan untuk merekrut admin, nulis order, packing, marketing, soalnya masih maju mundur buat cari admin. Iya Mak, di video yang sebelumnya ya, Mak Eka juga ya, kelas bisnis online sebelumnya itu ada lengkap ya. Ada rasio formula kan dari rekrutmen ya, kemudian attract gitu ya, kemudian screening gitu ya, kemudian interview dan onboarding itu ada semua. Ada 5 step by step ya untuk merekrut itu ya. Oke. Gitu, Mak. Analoginya juga waktu itu pakai analogi pesawat ya. Pesawat, iya mirip-mirip. Kalau Koko pakainya kan supir angkot ya. Kalau Iya. Kang Tio tadi waktu sebelumnya pakai Lebih ini, canggih pakai pesawat. iya rada canggih lah gitu ya. Oke, Mah Hikmah nih kok. Strategi apa untuk cek kerjaan CS? Apa sudah sesuai atau belum? Apa perlu ada daftar checklist? Maka dari Koko dulu. Kalau kalau Koko sendiri sih kadang pegang handphone CS ya, Mas, dilihat Mm-mm, langsung betul. gitu. Kalau misalkan apa ya, kadang kita udah percaya juga harus dicek juga kan ngebalasnya caranya gimana. Ya. Jangan lupa Kadang goal ya ada kok ya. juga di kita juga ada CS yang ternyata chatnya belum dibaca gitu, itu Hmm, ada. Terus salah jawab ada gitu. ya, Kalau lebih bagus sih kita kita lihat sendiri aja, terus kasih taunya pelan-pelan aja gitu. ya betul. Kalau saklek kadang CS-nya balet bacot ya. Kadang ada yang Pundung. pundung gitu. Iya, iya, betul. Kasih tanya baik-baik aja. Karena kan Ya, mereka juga belajar. Jadi step by step-nya sih harusnya kita ngasih tahu dulu, kita ngasih contoh. Terus yang kedua, mereka ngelakuin, kita liatin. Yang ketiga, mereka ngelakuin, kita nggak usah lihat. Tapi sesekali dilihat aja handphonenya gitu. betul. Di materi yang sebelumnya juga udah ada tuh KPI Mak ya dan SOP. Itu Ya udah betul, SOP kalau tuh bahasa HR-nya ya. KPI. Jadi ada caranya step by step-nya. Betul kata kakak tadi diajarin dulu gitu tuh. Tahapannya ya Mak ya. SOP namanya. Standar Operational Prosedur. Nah, alat ukurnya namanya KPI gitu tuh. Ada angka-angkanya tuh. Jadi nanti ada caranya, ada angka yang diukur yang harus dicapai gitu oleh masing-masing ya. Contohnya CS. Nah, Mak tinggal cek aja gitu tuh. Boleh bentuknya daftar checklist juga bisa. Jadi bukan cuman apa namanya nyuruh tapi nggak ngasih tahu caranya, bingung Mak CS-nya itu. Makanya kita harus siapin SOP. Ya, ada tahapannya dan ada apa namanya angka-angka yang harus dicapai dia gitu tuh. Biar jelas diukur ya Mak ya. Nyampe belumnya itu harus ada angka kan. Nah, itu ya Mak ya. Nah, itu materinya udah bulan kemarin ya kok ya. Ada 2 tuh kelas bisnis online yang bulan kemarin Mak ya tentang SOP dan KPI. Boleh ditonton ya Mak ya. Nanti kalau bingung bisa nanya lagi ya di forum mingguan ya hari Rabu ya. Nanti kita obrolin. Ada forum diskusi kemitraan online. Kalau Oke, di FB itu apa baiknya di grup atau di page? Kalau oke. iklan yang berbayar di page ya Bapak ya. Betul. Kalau Iya, Koko sih sampai sekarang
kayaknya belum belum pernah lihat apa ya, banyak transaksi di grup. Tapi Iya, nggak tahu sih, betul. mungkin belusukannya belum belum sampai ke grup Facebook. Iya. Kalau dulu FB Group works dulu ya, 5 tahun yang lalu lah gitu ya. Heeh. Kalau misalkan untuk iklan di FB page ya, pakainya kan fanpage gitu ya. Kalau FB Group itu memang ya kayak 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 grup WA aja khusus sih gitu. Cuman memang fiturnya lebih lengkap kalau di FB Group itu ya. Itu Mungkin sekarang udah tergantung ada ya. marketplace kali ya, Bapak? Ada FB Marketplace juga ada. Heeh. Tergantung goalnya ya, Mak Hikmah ya, goalnya untuk apa ya? Gitu. Kalau untuk cuman nampung apa namanya customer di FB Group bisa ya. Kalau iklan di FB page, fanpage ya, gitu. Soalnya FB agak bingung sekarang, ada page group, ada FB biasa, baiknya gimana ya? Ya tergantung goalnya ya, Mak Hikmah ya, gitu. Kalau Kalau iklan di page ya, ya kalau iklan di diarahin ke page, WA, biasanya gitu. betul kayak gitu. Kalau FB Group itu biasanya kan forum jual beli gitu-gitu ya, Mak ya. Mangkal di situ bisa buat kenalan, belusukan cari apa calon mitra, calon customer itu bisa di FB Group itu ya. Tergantung goalnya ya. Kalau pengen nyari klien gitu, nyari mitra, nyari customer baru di FB Group bisa belusukannya, temenan, ngobrol gitu ya. Saling sharing tentang bisnisnya, biasa gitu. Kalau FB page buat iklan, kalau FB pribadi ya kayak akun punya kita sendiri gitu ya. Jadi orangnya itu tuh. Akun pribadi itu jadi orangnya, FB page itu tokonya, grup itu adalah ya circle-nya gitu tuh ya, kelompoknya gitu tuh. Masih ditawarkan garansi kualitas terjamin bisa juga. Ya, betul. Paku Bisa Payung begitu ya, Mak ya. Ada garansi kita ya. dari Kalau pusat juga ada misalkan garansi, ada garansinya jadi gitu. jangan khawatir. Jangan khawatir ya, Mak ya. Kalau misalkan salah ukuran atau misalkan ada reject, balikin ke pusat customernya, ongkirnya diganti bolak-balik, Mak ya. Gitu. Bilang aja ke customernya langsung. Terus Mafidya kok, bener sih ngobrol gini bikin dapat ide dan ngechat semangat nuhun tim PPC. Alhamdulillah Mafidya. Sami-sami ya kok Alhamdulillah. ya. Ya, Barakallah ya Mak ya. sama-sama. Alhamdulillah. Maneri nih kok, Bismillah mudah-mudahan setelah ini penjualan di online meningkat tajam. Karena selama ini hampir 90% penjualan di grup WA, agen dan reseller. Gitu katanya kok. Ya Amin, kalau amin. misalkan agen sama reseller, banyakin informasi sama edukasi aja sih, Mbak. Mm-mm. Kalau 90% apa, mitra ya. Mm-mm. Lagi kalau misalkan Paku Payung lagi ada promo, ada launching, ikutan aja launching gitu, share di grup WA agen sama reseller ini boleh. Ya, Ada lagi betul. strategi kalau misalkan strateginya pengen pakai launching cuman 4 agen tuh, sekali launching 500.000 mah udah bisa dapat 10 juta tuh omset di Paku Ya, Payung. ya betul. Gitu. Gitu. Maeka baik baik Koryo, Kang Tio, maksudnya sama-sama mah, alhamdulillah. Ma Hikmah, oke Kang Tio dan Koryo, terima kasih, alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah kok. Ada lagi, Mak? Udah setengah 10 nih, barangkali kemalaman, kasihan mak-maknya. Ya, Heeh. paling nanti ketemu lagi di hari Rabu ya kalau masih belum Ya, puas. ya, masih yang Mak yang masih ada pertanyaan, Mak ya. Tiap hari Rabu, seminggu sekali kita ada forum kemitraan online, diskusi ngobrol bebas, Mak ya. Terkait kendala, saran, masukan gitu ya. Juga pertanyaan-pertanyaan emak yang malam ini belum ketemu jawabannya gitu ya. Nanti boleh tulis aja biar ingat kan. Setiap Rabu jam 2 sampai jam 3 sore kita ada online ya via Zoom ya, kelas diskusi kemitraan ya. Sekarang masih siang ya Bapak ya? Gimana kok? Masih siang. Siang ya, Mak ya. Ya. Nanti kalau misalkan waktunya mau disesuaikan lagi mah enggak ya. Kang misalnya pengennya sore habis asar, ayo kita nanti ngobrolin aja ya. Gitu. Oke, ada lagi, Mak? Kayaknya sambil ngelonin anaknya Bapaknya udah jam Iya setengah kayaknya. 10. Iya. Mau ditutup aja kok. Udah. Iya, paling boleh. Paling kalau misalkan ada yang masih penasaran nanti boleh hari Rabu insya Allah. Iya. Oke, kita tutup aja paling kok ya. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari Pak Koko sebagai pemateri kok. Apa ya? Mm-mm. Ini sih kalau di kondisi sekarang yang penting Mama harus semangat dulu Mak sama Mm-mm. apa ikhtiar maksimal gitu. Iya Terus betul. fleksibel mungkin gitu kayak
kayak tadi misalkan Kang Tio kan host-nya ada bermasalah di mic, fleksibel tuh harus bisa kayak Teh Isti gitu. Jadi Ya, menggantikan agile, lebih host gitu. adaptif. Kita juga Betul. di perusahaan menganut agile mindset gitu. Jadi kita fleksibel gitu, Mak. Jadi untuk zaman sekarang tuh harus bisa fleksibel, terus harus mencoba sesuatu yang baru, harus tetap semangat, harus apa ya, harus berjuang gitu. Karena kalau yang bertahan itu mudah-mudahan ke depannya kita akan lebih baik gitu, lebih baik Amin. berkali-kali lipat gitu sih. Tetap Amin. semangat ya emak-emak. Kita kasih target harusnya jadi semangat bukan jadi malah loyo. Tadi udah kasih tahu strateginya, mudah-mudahan bisa diterapkan dan bisa meningkat berkali-kali lipat. Udah gitu Bapak Kek. Oke, alhamdulillah, hatur nuhun, Pak Koko. Dari Bu Istia, mangga ada yang mau disampaikan? Enggak Pak, ini juga sama sambil ngelonan anak. Jadi Siap. Oke, hatur nuhun Bu Istia. Oke, kalau misalkan cukup ya udah ya, kita akhir aja ya. Ya. Alhamdulillah tuh terima kasih nih untuk seluruh Mak Mitra yang telah berkenan hadir di sini. Ada Ma Fatma, ya, Ma Eka, Ma Rani, Ma Sudiati, Ma Eva, Ma Sophia, Ma Hikmah, Ma Seli, Ma Sekar, ya. Kemudian Ma Siska, Ma Dias, Ma Ade, Ma Nurul, Ma Vidya, Ma Nining, Ma Neli, ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini ya, bisa bermanfaat dan berkah untuk Mak Mitra semuanya ya. Kami mohon maaf kalau misalkan ada hilaf dan salah dalam acara malam hari ini ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita tutup juga dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke Dufan bareng kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian, terima kasih Mak Mitra semuanya. Terima kasih Bu Istia, Pak Koko. Tetap semangat. Ya, Ya, sami-sami. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang, hatur nuhun Ya, sami-sami. semuanya. Sami-sami. Selamat berakhir Ya, pekan. waalaikumsalam. Ya, Mak, makasih, makasih. Izinillah ya, Mak. Hatur nuhun Pak Ya. Koko. Makasih Ya, Pak sami Mitra Bapak Kek. semuanya. Ya, Sudah mendampingi. ya, makasih sama-sama.